Sobat Venue, kembali lagi di acara Ngoprek Event, sebuah program baru dari Venue Magazine yang membahas tentang sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan event. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Andre, selaku Ketua Umum Asprapi. Halo Mas Andre, apa Ya kabar? Mas Bayu, kabar baik, makasih. Kita akan membahas soal MICE di era new normal. Tapi sebelum itu Mas, kita punya rapid test yang mungkin dijawab oleh Mas Andi secara spontan aja. Sepeda atau motor Mas? Motor, B2C atau B2B? B2B, Virtual atau konvensional? konvensional. Oke, menarik. Bisa diterangkan, Mas, kenapa? Sementara tren sekarang virtual. Konvensional itu sebenarnya kalau kita lihat dari ilmunya MICE di buku juga saya rasa ada ya. Bahwa bukan saya create atau apa, memang itu dari dulu memang industri MICE itu konvensional. Konvensional artinya platformnya nggak akan pernah berubah. Expo ya expo, meeting is a meeting. Yang hanya berubah itu kan dengan adaptasi teknologi ya. Jadi contohnya yang paling gampang itu adalah kita ngomong face to face, direct face to face. Direct face to face doesn't mean bahwa direct face to face kita secara virtual atau digital ya. Direct face to face itu dalam artian kita ketemu secara langsung. Nah itu yang makanya saya bilang konvensional gitu. Jadi saya selalu mendengungkan bahwa memang industri MICE ini adalah industri yang konvensional tapi siap beradaptasi dengan teknologi atau peradaban zaman. Terutama kalau kita lihat di sisi pameran, itu peradabannya memang perubahannya lebih cepat ya, karena memang dari lihat dulu, kalau saya masih ingat dulu kalau pameran kita lihat hanya barang digeletak taruh bawah gitu ya, maksudnya di di floor. Tapi kalau sekarang kita lihatnya mobil digantung-gantung di dinding, itu tuh dulu saya cuma pikir mungkin nggak ya, tapi kan itu is more to technology gitu loh. Tapi secara platformnya saya bilang tadi, exhibition ya exhibition, exposition kan istilahnya. Kalau meeting ya is a meeting gitu loh. Nah itu yang makanya yang saya sebut dengan konvensional, dan memang ini merupakan suatu paparan ilmu ya, yang setahu saya memang bukan saya yang create atau siapa yang create, tapi saya tahu memang saya sering dengar bahwa itu memang, dan saya juga ada baca itu disebut adalah konvensional. Cuma saya berusaha meresapi maksudnya yang dimaksud konvensional ini apa gitu loh. Ini hanya platformnya aja sebenarnya. Hanya platformnya aja sebenarnya. Cuman gitu. kalau itunya nanti bisa di hybrid, misalkan kan ada ide juga beberapa exhibition di luar yang offline-nya ada, tapi yang virtualnya juga tetap ada di hybrid gitu. Jadi beberapa exhibition trade show sudah mulai itu ya. Ya itu kan sebenarnya lebih kepada pengembangan ya. Pengembangan Sebenarnya aja sih. tidak harus menunggu corona ini atau COVID-19 ini, sebenarnya itu kan bisa dikembangkan. Jadi istilahnya sama aja selama ini, gini loh. Kalau kita jualan, misalnya kita jualan seperti saya jualan hanya menunggu. Nah terus saya melakukan sales call. Nah berarti itu kan ada input tambahan kan. Sama juga dengan kita menggunakan virtual atau hybrid atau online ya. Jadi kan saya bilang selalu ada offline ada online. Nah ini kan berarti pengembangan gitu loh. Nah bukan dengan cara mengkonvert. Yang mungkin yang sering sekarang beredar adalah mengkonvert suatu bisnis yang bisnis konvensional yang biasa dilakukan offline, tatap muka langsung, tiba-tiba dibikin virtual jadi online. Saya tidak melihat arahnya harusnya ke situ, karena saya tetap merasa bahwa pandemi ini kan pasti sifatnya temporary. Karena kalau misalnya pandemi ini berlangsung lama, ya pasti ini akan menjadikan kendala gitu loh buat industri kita atau dari sisi ekonomi. Jadi karena ini hanya sifatnya temporary, jadi saya rasa nggak apa-apa sambil kita coba kita terapkan inovasi-inovasi digital ya. Nah, sambil juga kita lihat possibility-nya, tapi doesn't mean itu mengconvert. Saya lebih cenderung apabila terjadi perubahan platform tadi itu bukan berdasarkan paksaan. Kalau ini kan kesan dipaksa ya, karena memang dalam kondisi ini social distancing. Tapi saya mau kalau itu mengconvert sendirinya. Jadi kalau di-convert secara ini, saya lihat pasti platform base-nya kuat. Tapi kalau kita hanya sekarang gara-gara ini terus kita rubah gitu loh. Sementara kita juga kan masih mencari-cari platform yang tepat, misalnya kita lakukan secara online atau virtual. Nah itu tadi saya bilang bukan dengan tiba-tiba karena kondisi ini terus harus dipaksa untuk itu, tapi kita bisa mengcombine. Social distancing itu saya setuju. Oke, physical dan virtual bisa digabungkan.
bukan terus dibikin virtual gitu loh. Nah, ini yang mungkin paradigma yang Jadi tidak saling mematikan gitu ya, melengkapi. melengkapi pasti ya, bukan mematikan gitu loh. Kalau ngomong mematikan ya pastinya kalau memang kita convert, saya yakin akan mematikan. Teman-teman secara bisnis kan tahu kan apa yang terjadi dengan virtual, apa yang terjadi dengan physical event gitu loh. Ya contohnya kami, kalau misalnya memang di-convert secara fisikal berarti orang tidak akan menggunakan venue atau venue digunakan kecil hanya sebatas studio istilahnya. Ya, tapi kan memang bisa juga pameran dengan setup normal dibuat semacam online atau virtual. Itu possibility juga ada. Tapi kan tetap gairahnya event itu kan adalah pertemuan antara sellers dan buyers ya secara fisik. Kemungkinan secara online pun juga memang ada. Makanya dengan platform online ini jadi diberi kesempatan selain jualan secara fisik bisa jualan secara online. Sudah ada kejelasan tidak Mas? Kapan kegiatan pameran itu sudah bisa dimulai? Dari regulator sudah ada sinyal itu? Kalau dari regulator memang sebenarnya kan sebelumnya kita sudah tahu pemerintah mengeluarkan tahapan-tahapan ya. Phase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Kita kalau nggak salah ada di fase 3 ya, antara 3 atau 4. Which is pertimbangannya adalah di antara bulan Juli atau Agustus. Tapi kan sekali lagi itu situasi yang menentukan. Kalau dengan regulator kan yang kita lakukan adalah pendekatan. Karena yang saya lihat di luar negeri juga banyak sekali tagline di kalangan industri mas adalah apa? Industri itu harus menegosiasi. We have to negotiate with government karena memang sekali lagi ya kalau misalnya nggak ada negosiasi seperti itu ya government pikir oh kita tidak perlu jalan, kita masih ini cukup dengan kondisi sekarang gitu loh. Tapi yang kita bisa lakukan sekarang itu adalah menyusun SOP. Ini sejalan sebenarnya. SOP itu kan disusun, nanti di FGD kan, setelah itu disahkan ya, setelah sahkan sosialisasi baru implementasi kan. Jadi ini kan sebenarnya akan takes time. Sama seperti waktu pembukaan mall. Yang saya tahu kan, saya pikir kok tiba-tiba mall dibuka. Ternyata kan mereka jauh hari sebelumnya mereka sudah bicarakan ini. Jadi waktu mereka dibuka di tanggal 15 atau pembukaan tanggal 8 untuk kantor, itu sudah disosialisasikan. Jadi protokol sudah siap. Nah, sementara kalau dari kami ini kan memang protokol masih kita godok ya, kita siapkan karena sekali lagi kan stakeholder industri banyak. Protokol umum ada, tapi protokol yang detailnya itu harus masing-masing industri itu harus ada. Nah, ini yang kita perlukan gitu. Ya, saya sih berharap soon or later sih pasti dibuka. Paling tidak gini lah, once perekonomian sudah mulai dibuka pada 2 Juli ya, kalau nggak salah, 2 Juni, saya melihat bahwa, oh berarti udah ada chance. Cuma kapannya ini yang kita masih menunggu. Tapi kan semakin kesini dengan mall dibuka ya, terus tempat-tempat hiburan dibuka, ini makin menimbulkan suatu kepastian. Ini cuma tinggal masalah waktu kok. Kalau yang kemarin-kemarin kita bilang bukan masalah waktu, ini benar-benar kita mati atau enggak gitu loh. Tapi kalau ini kan paling tidak ada kepastian bahwa ya sooner or later mungkin 1-2 bulan, 2 bulan itu paling telat ya. Kayaknya bisnis kita bisa jalan. Cuma mungkin ada pertimbangan bahwa mungkin kita tidak bisa masuk kepada pameran-pameran yang besar dulu atau event-event. Mungkin kita mulai dari yang kecil atau medium gitu loh. Baru nanti ada fase-fase di mana mulai mendekati normal lah. Maksudnya back to normal dalam artian event kita itu seperti yang dulu secara capacity. Mungkin lebih ke situ. Kalau terkait kesiapan industri Mas mengenai new normal protokol ini, seberapa siap kalau Mas Andri melihatnya? Kalau dari sisi event, sebenarnya protokol safety, healthy, security itu sudah ada. Karena kan gedung-gedung kita ini kan semua sudah meng-apply yang namanya K3 ya. Kita sebut di bahasa Inggrisnya itu OHS, jadi Occupational, Healthy, and Safety. Dan ini hampir semua venue melakukan. Dan bukan hanya dari sisi venue, saya rasa juga teman-teman industri seperti vendor ya, berikut juga organizer juga sudah punya protap masing-masing. Jadi sebenarnya ini hal-hal yang memang sudah kita lakukan. Cuma ada penambahan sedikit karena COVID ini adalah APD tadi ya, istilahnya menggunakan masker, cuci tangan, hand sanitizer, atau pelindung, apa saja. Nah ini kalau saya lihat ini hanya penambahan. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, bisnis yang existing kita tempel baju protokol kesehatan. Nah di protokol kesehatan itu kan diatur mengenai jarak, mengenai kapasitas, ini. Jadi tinggal kita ngejas. Jadi kan dengan kondisi kayak gini, event kita harus berubah. Tapi kalau secara kesiapan saya yakin,
Karena sama-sama kita juga pengen cepat ini akan balik lagi industri kita. Nah, otomatis teman-teman juga berusaha meng-apply ini secepatnya supaya ini juga bisa berjalan di dalam waktu yang dekat ya. Dan saya yakin dari semua pihak ini sudah mempersiapkan kok. Gini, memang kesiapan paling besar itu adalah di sisi gedung karena secara infrastruktur dari mulai masuk, pintu masuk ke dalam ruangan sampai dia pulang. Nah, ini sudah kita siapkan. Jadi apapun yang menjadi protokol kesehatan baik dari pusat ya, dari BNPB atau dari Kemenkes atau dari Dinas Kesehatan Jakarta atau tiap wilayah itu sudah kita coba apply di gedung masing-masing gitu. Protokol kesehatan untuk MAIS ini saat ini kan sedang disusun ya, Pak? Prosesnya? Jadi mana? Dan sejauh gini, oke. Penyusunan memang itu baru kita boleh mulai ngobrol itu adalah di awal-awal Juni. Memang target kita di akhir Juni ini selesai. Setelah itu kita FGD kan, mungkin di finalize. Setelah approve, baru kita sosialisasi gitu. Nah ini yang makanya butuh waktu. Sekarang ini memang sudah penyusunan, tinggal menuju kepada finalisasi aja. Karena kan sekali lagi MAIS itu kan komponennya banyak. Turunannya dari satu komponen itu, contohnya exhibition aja. Dari exhibition itu kan turunannya dari sisi organizer, dari sisi venue, dari sisi vendor itu kan ada. Makanya ini sebenarnya bukan PR mudah. Sebenarnya kita diberuntungkan dengan teman-teman internasional dari asosiasi yang memberikan sampel-sampel contoh. Tapi sekali lagi kan tidak semudah itu diaplikasikan. Makanya kalau menurut saya memang paling tidak, ya mudah-mudahan sih akhir bulan ini nih semua sudah selesai. Nanti tinggal kita cross check di kesiapan di gedung-gedung ya. Saya yakin pasti dari pemerintah daerah akan ada pengecekan. Oke, sudah sesuai nggak dengan SOP-nya apa sih ini? Jadi kapan kita siap buka? Seperti yang dilakukan Pak Gubernur mengecek tempat-tempat yang akan dibuka, mulai dari mall, tempat-tempat hiburan. Itu kan sebelum dibuka kan beliau melakukan inspeksi untuk memastikan gitu loh, apa yang tertulis di situ sesuai atau tidak. Penyusunan protokol kesehatan ini melibatkan kementerian lain, misalkan kesehatan atau perdagangan, karena kan MAIS ini sebenarnya banyak kaki ya, di perdagangan ada, kemudian di Kementerian Pariwisata ada, dan Pemda juga ada, Pemprov ya. Jangan sampai nanti kesehatan sudah ada sebenarnya, kemudian kita Kementerian Pariwisata baru membuat lagi gitu, jadi enggak Pak? Yang saya tahu adalah memang tetap harus ada acuannya dari kesehatan. Karena tanpa dari Kementerian Kesehatan, kita tidak akan bisa membuat suatu acuan. Terkait dengan kementerian lain, memang di satu sisi apapun terjadi, yang kita sebut adalah event. Meskipun event itu ada yang larinya ke Kementerian Perdagangan atau ada pariwisata. Tapi kan dalam hal ini, karena kita melihat event secara global, kita berkoordinasi dengan pariwisata. Karena apa? Event-event ini kan yang akhirnya berdampak dengan kedatangan daripada Wisman. Ya, that's why kenapa kita terkait ke sana. Tapi yang dilakukan juga, kita selalu mengacu. Kayak kemarin kita sudah membuat suatu protokol ya, rancangan segala macam. Suddenly kan keluar aturan dari Kemenkes. Otomatis kita harus mengadjust lagi. Seperti itu. Nah, memang nanti kita akan ajukan ini lewat Kementerian Pariwisata. Tapi kan juga saya yakin juga Kementerian Pariwisata pun dia kan secara regulator dia kan bisa share dengan regulator lainnya. Atau hasil yang sudah ada bisa kita bawa ke asosiasi Kementerian Perdagangan as regulator lainnya. Saya rasa seperti itu. Kalau tumpang tindih memang kemarin kita usahakan jangan sampai tumpang tindih. Makanya contohnya apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif kali ini adalah mereka coba menggabungkan stakeholder. Jadi gini, ada pusat, ada daerah. Nah, ini juga penyusunan ini terkait dengan daerah, mereka juga melibatkan Dinas Pariwisata gitu loh untuk diskus. Jadi jangan nanti Dinas Pariwisata bikin, Kementerian Pariwisata bikin gitu loh. Nah, ini udah usulan bagus di mana mereka bisa jadi satu. Jadi apa yang nanti diputuskan itu bisa digunakan di daerah, bisa digunakan juga di pusat. Karena kalau saya lihat sebenarnya nanti kan akan muaranya ke daerah. Karena kan itu akan lari ke namanya perizinan dan aturan lain-lainnya itu ada di daerah masing-masing seperti itu. Kalau perizinan memang saat ini Jakarta juga memang belum dibuka ya? Memang menunggu protokol iya, masih nunggu protokolnya dan itu saya setuju lah. Memang protokolnya juga kita belum ready. Jadi once itu ready, dipelajari, disahkan, nah itu baru nanti kita bisa ini. Kan saya lihat itu kan tidak dalam jangka waktu yang panjang ya, karena bisnis ini udah jalan. Ini bukan bisnis yang baru yang mesti kita trial error. Tapi tetap aturan SOP-nya nanti harus kita lakukan trial error memang. Seperti kami minta
tolong berikan kami kesempatan untuk kami men-trial event-event kami. Setelah itu kita review, seperti yang terjadi di Car Free Day. Oke, setelah kejadian Car Free Day kemarin, akhirnya di-review, akhirnya untuk Semarang di-cut dulu. Nah ini trial error ini kadang kita perlu, tapi bukan dengan posisi bahwa kita di-hold. Karena kalau di-hold ini kan terkait juga berarti kan roda ekonomi dari sisi MICE ini kan akan tertahan ya, yang kita tahu juga sebenarnya dampaknya cukup besar gitu. Oke. Tadi Mas Andri menyebutkan lebih Ya. cenderung ke B2B ya, Ya. ketimbang B2C. Kenapa Mas? Kan sifatnya event ini tuh menghimpun massa ya Mas. Ya kan, betul ya. Mendatangkan massa ke sebuah site gitu ya. Sebenarnya kan B2B, B2C itu kita melihat dari multiplier effect ya. Terus melihat juga dari quality event, terkait juga quality industrinya, quality pesertanya, atau quality pengunjung. Nah dari situ kan ya itu tadi lari multiplier effect kata gimana mereka spend. Seperti kita tahu kan spendingnya business leisure itu kan jauh lebih tinggi ya daripada leisure itu sendiri. Dan di satu sisi memang B2B itu ya karena memang yang datang orang berbisnis, jadi otomatis dia sudah mempunyai kelas. Mereka terbang ke sini, mereka naik bisnis kelas, mereka tinggal di sini, hotel-hotel mungkin let's say 5-star hotel. Karena memang mereka sudah tersettle dan mereka doing bisnis tuh yang sudah ketahuan bisnisnya seperti apa. Beda dengan retail. Bukan saya mengecilkan retail. Retail pun punya suatu barometer tersendiri ya. Karena otomatis kalau retail itu dia akan melihat daripada quantity. Kita selalu lihat event retail itu selalu dengan jumlah yang besar, cara space, dan jumlah pengunjung yang banyak. Sementara kalau B2B itu kan sangat terbatas karena benar-benar orang yang datang tuh mau bisnis. Jadi sebenarnya B2B, B2C juga bisa jadi kayak filter ya. Filter di mana kalau orang B2B memang benar-benar datang is for the business. Kalau B2C itu kan ya dia datang for the business mean dia buat belanja atau dia window shopping. Nah itu hal-hal yang sebenarnya ini. Tapi memang multiplier efeknya yang memang kita lihat kan otomatis kalau B2C yang datang orang lokal mungkin dia tidak akan stay di hotel. Tapi kan kalau itu kan dari dia datang ya airline, airport, dari airport transportation, naik taksi atau apa sampai hotel dia sewa di hotel, terus dia ikut acara, terus dia ke mall, ya dia social life, nongkrong, ngopi. Nah itu yang multiplier efeknya sih. Sebenarnya kalau saya lihat di situ, berarti memang quality eventnya pasti ada perbedaan. Ya masing-masing punya karakteristik lah istilahnya. Cuma memang kalau kita lihat multiplier efek yang nanti akan berdampak kepada pendapatan negara, memang dari sisinya B2B itu cukup besar. Nah B2B ini kan kebanyakan internasional visitor ya Mas. Nah ini kan nanti ada kendala lagi tuh. Ketika mereka masuk ke Indonesia harus karantina dulu gak? Ketika terbang ke negara lain atau dia pulang juga negara dia juga mengkarantina dia juga dulu. Nah, Ya, kayak gitu kan harus ada kesepakatan G2G ya antara misalkan Indonesia dengan Malaysia atau Singapura atau gitu atau dengan negara yang menjadi asal eksibitor itu ya. ya kalau hal ini memang begini, semua negara itu punya aturan masing-masing. Tetapi aturan yang sekarang sama adalah masing-masing melockdown air transportation. Karena apa? Karena kan kita berusaha untuk mensteril. Ya, jadi sekali lagi makanya B2B ini mungkin akan agak lama atau belakangan. Kenapa? Karena sama, industri sudah siap, tapi transportasinya belum siap. Maksudnya airline, maksudnya penerbangan belum siap atau belum dibuka. Nah, ini yang memang jadi kendala untuk B2B. Jadi kalau B2C ya kita tinggal open. Kalau B2B kalau B2B itu ada internal, ada eksternal. Nah, eksternalnya ini kan yang kita nggak tahu. Ini yang jadi kendala. Misalnya mereka mau datang, mereka udah bisa datang ke sini, tapi di Indonesia, pemerintah Indonesia yang masih melarang. Atau kebalikannya, kita sudah buka, tapi negara sana yang melarang warganya gitu loh. Nah, itu belum termasuk aturan-aturan tadi. Ada karantina, ada surat free bebas COVID atau apa hasil tes atau apa. Itu pasti akan kendala dan itu di internal kita, maksudnya domestik pun juga itu terjadi. Saya cuma ngebayangkan apa yang terjadi di domestik, gimana dengan internasional gitu loh. Nah ini pasti akan kendala, tapi saya yakin kalau memang nanti sudah ada mulai perbaikan, maksudnya kondisi COVID udah ini dan pintu-pintu perbatasan sudah dibuka, pesawat sudah mulai terbang. Nah mungkin ini otomatis saya yakin dari sisi government juga akan consider, oh ya sudahlah kita buka gitu loh. Dan ya memang G2G itu karena saya lihat gini, kemarin itu saya lihat ada beberapa negara misalnya yang sudah buka ya,
Jepang misalnya buka, terus suddenly dia putuskan oke, untuk saat ini dia buka hanya beberapa negara. Misal salah satu yang paling dekat adalah Thailand dan Vietnam, karena mereka lihat dari track record COVID-nya. Nah, mungkin kita juga bisa seperti itu. Nantinya setelah ini G2G dalam artian pemerintah meyakinkan Indonesia udah safe kok. Memang mungkin belum zero, tapi semua penyebarannya atau apa sudah terkontrol. Atau harus nunggu zero dulu. Nah, itu kan kita nggak tahu ya aturannya WHO seperti apa. Tapi paling tidak memang pasti dibutuhkan effort dari G2G tadi untuk ngebuka border-border kita. Semua sekarang bertanya kapan border dibuka. Saya juga tidak tahu. Karena itu wewenang ada di pemerintah. Karena kan kita masih dalam status bencana nasional non alam. Ya, jadi otomatis ya selama ini belum dicabut ya pasti akan ada travel ban itu. Tapi saya lihat di beberapa negara hampir sebagian besar masih terjadi pelarangan itu. Hanya baru beberapa negara aja yang sudah buka. Jadi kalau memang kita lihat dari fase, ya mungkin B2B ini akan agak sedikit lebih panjang. Tapi saya berharap tidak melebihi dari tahun inilah, paling tidak akhir tahun gitu loh. Atau paling tidak awal tahun itu sudah bisa running kembali. Itu aja. Karena saya lihat ada beberapa event-event trade show yang berlangsung di bulan September dan Oktober itu sudah dipasarkan dan mereka melakukan secara fisikal. Jadi physical exhibition, which is kalau mereka sudah melakukan itu berarti sudah mulai terbuka. Ya tadi balik lagi, pasti kan akan dilihat dari Indonesianya. Nah inilah fungsi G2G nanti semua udah buka tapi kita masih di-ban sama negara lain untuk terbang. Nah ini fungsinya G2G lah. Mas Andri, semua ini kan karena COVID ini semua suffer ya Mas. Industri MICE ya. Mulai itu dari organizer, vendor, venue owner, ya kan semuanya dalam jangka waktu hampir 4 bulan lebih ya. Mereka nggak ada income sama sekali. Memulainya kembali itu kan butuh modal juga. Iya kan? Itu venue pun begitu ya, sama semua. Vendor juga begitu, karena mereka bahkan beberapa vendor itu terpaksa organizer ya juga unpaid leave ya, beberapa karyawannya ada yang dibayar setengah, separuh dan sebagainya. Nah, adakah kolaborasi di antar stakeholder Mas untuk membuat itu menjadi lebih ringan biar larinya bisa lebih cepat Mas? Saya setuju, semua juga saya yakin setuju. New normal ini membuat segala sesuatu tuh jadi cost-nya tinggi. Dalam internal baik di venue, di organizer, itu cost-nya tinggi. Di venue kalau ngomong dengan new normal ini kan banyak hal yang harus kita persiapkan. Berarti kan kita harus belanja, mempersiapkan ini itu. Di sisi organizer juga, di vendor juga. Jadi ini saling keterkaitan. Makanya dari awal kita sudah, untuk awal ini kita sudah bicarakan, sudah kita sepakati, selalu kita pakai tagline-nya Asprapi, yuk mulai lagi gitu. Jadi sekarang yang penting mulai dulu gitu loh. Saya tahu yang penting semua juga butuh untung ya, profit, revenue segala macam. Tapi dasarnya adalah kita mulai dulu. Setelah mulai itu ada pergerakan. Nah setelah itu baru nanti kita akan mulai mulai hitungan ABCD. Tetap dalam artian kalau kita ngomong ya secara cost kita mungkin tercover ya. Tapi paling tidak jangan sampai dengan ini jatuhnya jadi saling merugikan. Nah itu makanya dari awal tuh kita kayak di Asprapi itu kita sudah berkumpul. Stakeholder jadi venue, organizer, vendor, gimana? Supaya dalam penyusunan suatu SOP itu jangan juga beratkan gitu loh. Makanya di situ kita susun sama-sama dari sisinya venue gimana, dari sisi organizer gimana, vendor gimana. Terus kita plenokan. Setelah itu cari kesepakatan. Nanti dia bilang, wah kalau pola begitu kita kemahalan dong, berat dong, gini-gini. Nah makanya kita cari solusi. Yang saya tekankan adalah kita sama-sama punya prinsip adalah event jalan dulu. Tolong untuk masalah profit atau apa kita nomor 2-kan dulu untuk di awal-awal ini. Karena terus terang aja, trial kita ini adalah semacam seperti meremind market kita. Seperti yang terjadi di mall, ternyata kan euforianya tidak terjadi seperti yang saya lihat di luar negeri. Ya, orang berlari-lari udah nunggu depan pintu, ternyata kan enggak. Sama juga dengan pameran. Bisa jadi pameran itu nanti bernasib sama, tapi kita coba. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu. Ya, kalau nggak kita coba, kita nggak tahu protokol itu berjalan atau tidak. Karena sekali lagi sekarang ada dua hal kan. Dari sisi ekonomis, orang mau pergi atau tidak, ekonomi ya. Terus yang kedua adalah kepercayaan. Dia keluar ke gedung ini aman nggak gitu loh. Nah ini yang memang masih ujian kita. Jadi doesn't mean saya sampaikan, doesn't mean kita diberikan perizinan event mulai kita senang-senang, tidak, masih ada ujian berikutnya. Ujian berikutnya adalah memulihkan lagi ya
pasar di pameran ini gitu loh. Makanya saya juga bilang ke teman di pemerintah bahwa nggak semudah itu kok buat kita, tapi biarkan kita coba. Kalaupun nanti ternyata industri ada yang harus drop dan dia harus convert, ya sudah, kita sudah coba gitu loh ya, korban daripada COVID ya. Tapi kalau nanti ternyata kita masih ada kemungkinan untuk jalan, why not? Saya melihatnya begini, apa yang terjadi di luar, ada di Hong Kong dan di mana di Thailand dan soon Juli di Malaysia, event-event sudah berjalan. Saya melihat berarti kan peluang pasar possibility-nya masih ada. Indonesia tuh kan punya market yang besar secara capital, terus juga secara human-nya ya, istilahnya market secara orang, daya beli. Saya yakin tuh kita masih ada, tapi sekarang untuk meyakinkan mereka untuk datang ke pameran, mereka untuk menjadi peserta pameran. Nah, ini butuh suatu keberanian. Nah, itu tadi. Kalau kita dikasih kesempatan, kita akan coba. Gitu. Jadi memang is not a guarantee. Semua dalam posisi juga bisa dikatakan gambling. Ntar kalau kita pameran yang datang nggak ya? Terus ada yang datang mau beli nggak ya? Nah ini kan sekarang di pemikirannya seperti itu. Gitu loh. Karena mereka kita ngelihat kan dengan kondisi sekarang, apapun sudah dibuka, perekonomian sudah dibuka, yang ramai hanya tempat hiburan. Karena orang memang sudah 4 bulan tadi tidak ada hiburan, apalagi anak-anak kan dilarang keluar. Nah tapi kalau untuk pameran, nah ini yang makanya kita masih coba, ya kita berharap mungkin pasti tidak akan balik normal 100%, tapi bertahap. Pameran pertama, kedua, makanya kita butuh pancingan. Di luar itu juga kita minta possibility apakah ada stimulus atau bantuan dari government untuk kita merestart. Kita punya bisnis, apakah ada Misalnya support. apa, keringanan pajak gitu misalkan. Ya mungkin ya paling gampang ya keringanan pajak ya, nggak mungkin kita minta mereka untuk ini. Atau paling tidak sponsorship, dukungan apa yang bisa dilakukan. Mungkin yang selama ini berjalan. Ya kita butuh modal awal mungkin ya, teman-teman yang sudah kehabisan modal tapi punya semangat istilahnya. Nah ini yang harus kita ini. Dan kalau di Asperapi kita sudah sepakat, apapun yang terjadi mengenai cost tinggi atau apa, kita akan bicarakan sama-sama. Tetapi point of view kita adalah gimana event ini berjalan dulu. Selama masa lockdown kemarin itu, mengisi waktu luangnya gimana? Apa Mas yang dilakukan oleh Mas Andri? Dulu saya pernah main sepeda, bertahun-tahun hilang, ternyata sekarang sepeda booming ya. Jadi sebelum sepeda booming itu mengisi waktu ya sepeda, karena jatuhnya ya buat kesehatan. Sebenarnya saya main sepeda itu karena cari matahari kan, karena kita kan dibilang wah sering-sering kena matahari atau gimana. Akhirnya ya udah saya main sepeda karena itu yang possible. Jadi dapat mataharinya, secara fisik keringatnya juga dapat. Jadi itu yang saya jalankan. Ya di luar ya hobi ya main motor. Kalau main motor sih udah pasti ya, karena itu ngisi killing time kan. Karena nggak mudah ya kita di work from home selama 2,5-3 bulan, ada yang sampai 4 bulan. Secara ini kan pasti merubah kita punya kehidupan ya. Tapi ya kalau saya bilang sih sebenarnya harusnya orang lebih sehat ya. Karena sekarang orang kepancing olahraga ya. Karena itu cara ngisi waktu. Ada yang lewat daring, exercise sendiri, atau whatever gitu. Makanya kalau COVID ini saya setuju sebenarnya ada positifnya. Positifnya orang hidup kita tuh akan jadi semakin baik, semakin sehat, dan itu bukan juga dengan diri sendiri. Di dalam bisnis juga nantinya kan semua jadi tertata rapi. Dulunya orang seenaknya atau gimana ya, dalam di event juga tidak ada kontrol. Nah sekarang itu jadi paling tidak itu menjadikan acuan kita. Kayak sekarang orang bentar-bentar cuci tangan, orang bentar-bentar pakai hand sanitizer, orang keluar harus pakai masker. Itu kan sebenarnya sudah merubah pola tatanan hidup yang dulu nggak pernah kita lakukan. Gitu. Nah ini kan tinggal gimana kita merespon dengan positif. Makanya saya bilang, tidak dengan kita lihat corona itu tidak terlalu negatif. Ada positifnya, yaitu better life.